Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salana salam dan Rasulullah. Baiklah, saudara-saudara mahasiswa PPL, program pengalaman lapangan mandiri, saya akan bagi kepada Anda tentang membuat RPP satu lembar. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah format. Mana Anda di slide ini, format RPP satu lembar itu sebenarnya tidak ada perbedaan dengan format-format sebelumnya. Kita bebas menentukan, memilih sesuai dengan bidang mata pelajaran kita masing-masing. Jadi formatnya bisa horizontal, vertikal. Kemudian yang kedua adalah komponen RPP satu lembar itu, karena satu lembar tentu ada yang dipersingkat. Tetapi ini bukan berarti RPP ini terdiri hanya 3 saja. Kalau kita pahami dari Permendikbud tersebut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan nanti dirumuskan, kita coba menyederhanakan kalimat tujuan itu dari KI, KD, dan indikator itu, lalu kita rumuskan satu tujuan pembelajaran. Umpamanya siswa dapat membaca Al-Quran surat Al-Fatihah dengan tajwid yang benar. Jadi ada unsur-unsur dalam tujuan itu, mulai dari kriteria perumusan tujuan, yang diantaranya kita harus memperhatikan adalah kriteria tujuan itu, ya diantaranya bisa kita lihat, umpamanya ada audiennya, ya audien siswa, kemudian ada kemampuan, mampu, lalu kondisi apa yang bisa ini sesuai dengan ranah pendidikan, membaca, menulis. Kemudian terakhir ada degree, tingkatan dengan baik, dengan benar, dan sebagainya. Itu rumusan yang baik. Oke, kemudian setelah ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tentu sesuai dengan apa kurikulum yang berlaku, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Dalam pendekatan saintifik itu diantaranya adalah atau pendekatan ilmiah itu observing. Ada kegiatan observing, questioning atau mengamati, menanya, menalar, kemudian eksperimen, mencoba, kemudian creating, networking, communication, dan implementation. Jadi di sini inilah yang harus kita kembangkan, bagaimana kegiatan menggunakan pendekatan saintifik. Tapi tentu disesuaikan dengan kondisi sekarang, ya, kondisi yang mungkin Anda lakukan. Nah, kalau kita rumuskan dalam kegiatan pembelajaran, biasanya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Itu dalam bentuk kegiatan, nanti ada formatnya. Kemudian yang ketiga adalah kita masuk kepada assessment. Assessment ini biasanya tergantung kepada domain tujuan pembelajaran kita. Kalau tujuan pembelajaran kita terkait dengan sikap, maka itu adalah biasanya non-tes. Kalau pengetahuan ada tes, kalau keterampilan performan. Performan ini kalau non-tes observasi, penilaian diri, kalau tes tertulis, lisan, dan tugas, kemudian performan praktik. Ini bisa Anda lihat, ini ada beberapa alat-alat instrumen yang bisa kita gunakan. Demikian, jadi ada format ini, ya bisa Anda lihat, ini ada tujuan, ada identitas, kemudian identitas itu nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, materi pokok, kemudian alokasi waktu. Kemudian di bawahnya ada tujuan, satu tujuan, nanti ini yang kita buat rumusan.
Kemudian 2 langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini mulai dari kita jelaskan sedikit alat atau bahan, kemudian alat bahan, kemudian ada pertanyaan atau apa nanti. Kemudian ada kegiatan inti, siswa dilatih apa siswa. Ini kegiatan intinya dibuat dalam bentuk kata kerja yang menunjukkan perilaku aktivitas siswa. Kemudian di kegiatan inti ini terserah nanti seperti yang kita katakan tadi, selama dia mengandung unsur pendekatan sains. Selama dia menggunakan pendekatan saintifik, mulai dari mengamati, bertanya, melakukan sesuatu dan sebagainya. Kemudian yang kegiatan terakhir adalah penilaian, penilaian, kesimpulan dan penilaian. Apa kesimpulannya, apa penilaian, kemudian Anda tanda tangani. Inilah contoh RPP 1 lembar yang bisa Anda buat nanti sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum.